terdapat 6 pembahasan yang akan kami sampaikan. Yang pertama itu latar belakang masalah, yang kedua dasar hukum yang mengatur, dan yang ketiga isu hukum, keempat analisis, kelima kesimpulan, dan yang keenam adalah saran. Di sini saya akan menjelaskan latar belakang dari permasalahan ini. Bermula ketika PT Bajaj Auto Limit sebagai produsen motor bajaj mengajukan gugatan terhadap pihak Ditjen Hak Kekayaan Intelektual atau HAKI. Semuanya bermula pada 30 Desember tahun 2009 ketika Ditjen HAKI menolak permohonan pendaftaran paten bajaj yang diajukan oleh PT Bajaj Auto Limit dengan alasan ketidakadabaruan atau ketidakadanya pembaharuan terhadap mesin bajaj tersebut, sehingga tidak mengandung langkah inventif atau tidak adanya pembaharuan terhadap mesin bajaj. Karena mesin awal yang digunakan oleh pihak perusahaan bajaj tersebut merupakan mesin milik Honda, dan mesin tersebut sudah dipatenkan terlebih dahulu oleh pihak perusahaan Honda Giken Kogyo Kabushiki. Maka dari itu, ketika pihak perusahaan PT Bajaj Auto Limit mengajukan pendaftaran paten, ditolak oleh pihak Ditjen HAKI atau Hak Kekayaan Intelektual dan Kemenkumham atau Kementerian Hukum dan HAM. Karena paten dari mesin motor bajaj tersebut sudah didaftarkan terlebih dahulu oleh pihak Honda Giken Kogyo Kabushiki. Terkait dengan penolakan terhadap pendaftaran paten mesin motor bajaj dari PT Bajaj Auto Limit ini, Ditjen HAKI memiliki catatannya tersendiri mengapa pihak mereka menolak pendaftaran paten dari mesin motor bajaj ini. Dikarenakan sistem pada mesin motor bajaj ini telah dipatenkan terlebih dahulu di Amerika Serikat atas nama Honda Giken Kogyo Kabushiki dengan penemu yang bernama Minoru Matsuda pada tahun 1985. Kemudian pada tanggal 28 April tahun 2006 oleh pihak perusahaan Honda didaftarkanlah patennya di Indonesia. Namun dalih ini dimentahkan oleh pihak perusahaan PT Bajaj Auto dikarenakan mereka merasa telah mendapatkan hak paten sebelumnya dari produsen negara asal mesin motor bajaj tersebut, yaitu India. Untuk materi selanjutnya akan dipaparkan oleh rekan saya. Baik, di sini selanjutnya saya akan menjelaskan tentang isu hukum. Di sini kami mengambil dua isu hukum. Yang pertama, lingkup perlindungan paten, dan yang kedua, pelanggaran dan penolakan hak paten. Lalu, dasar hukum yang kami gunakan itu ada dua. Yang pertama, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang paten pasal 2 dan pasal 3. Lalu, yang kedua ada Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang paten pasal 9. Lanjut saja, kita masuk analisis. Yang pertama itu lingkup perlindungan paten, di mana dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang paten, lingkup perlindungan paten diatur dalam pasal 2, yaitu paten meliputi A. Paten, B. Paten sederhana, dan pasal 3 ayat 1, paten sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 huruf A diberikan untuk invensi yang baru, mengandung langkah inventif, dan dapat diterapkan dalam industri. Paten sederhana sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 huruf B diberikan untuk setiap invensi baru, untuk pengembangan dari produk atau proses yang telah ada dan dapat diterapkan dalam industri. Lalu yang kedua ada pelanggaran dan penolakan hak paten, yang dimana dalam pasal 9 ini mengatur mengenai syarat paten yang meliputi persyaratan kebaruan, persyaratan inventif, dan persyaratan industri, yang dimana penolakan pengajuan hak paten dapat terjadi jika objek yang diajukan tidak memenuhi syarat-syarat tersebut. Jadi, apabila seseorang ingin mengajukan paten tapi tidak memenuhi syarat-syarat atau langkah-langkah tersebut, paten tersebut tidak dapat diberikan kepada pemegang invensi. Baiklah, saya akan melanjutkan paparan materi sebelumnya. Analisis dalam pasal 9 tersebut sudah jelas bahwa PT Bajaj Auto Limit Indonesia telah memenuhi salah satu syarat dalam pemenuhan hak paten, di mana adanya langkah kebaharuan yang belum dilengkapi oleh PT Bajaj Auto Limit Indonesia. Oleh karena itu, pemberian hak paten terhadap PT Auto Limit Bajaj Indonesia tidak dapat diberikan. Adanya persyaratan kebaharuan, persyaratan inventif, dan persyaratan industri sudah menjadi syarat yang mutlak dalam pasal 9 tersebut, yang dimana tidak adanya negosiasi terhadap pemenuhan syarat tersebut, melainkan itu adalah syarat yang harus dipenuhi untuk memperoleh hak paten terhadap produk. Lebih lanjut lagi, dalam pasal 9 tersebut, oleh karena itu tidak adanya pemenuhan salah satu syarat yang menjadi
tidak dapatnya diberikan hak paten terhadap PT Baja Auto Limit Indonesia ini. Adanya kekurangan dalam pemenuhan syarat dan produk yang ingin dipatenkan sudah pernah dipatenkan oleh perusahaan lain, yaitu Giken Gyoko Kabushiki yang sudah terdaftar terlebih dahulu di Indonesia. Oleh karena itu, pihak Giken Gyokyo berhak mendapat perlindungan atas produk yang telah dipatenkannya. Karena apabila jika dalam putusan MA atau komisi banding memberikan hak paten kepada PT Baja Auto Limit ini, pihak Giken Kogyo Kabushiki berhak mengajukan gugat ganti rugi ke pengadilan niaga. Oleh karena itu, sengketa antar keduanya, pendaftaran paten dari pihak perusahaan Baja Auto Limit kembali ditolak oleh Komisi Banding Paten. Baiklah, selanjutnya yaitu mengenai kesimpulan. Dalam kasus ini dapat disimpulkan bahwa sengketa mengenai paten antara PT Bajaj Auto Limit Indonesia dengan Honda yang dimana pendaftaran hak paten PT Bajaj Auto Limit tidak diterima atau dapat dikatakan ditolak dikarenakan objek yang dimohonkan patennya oleh PT Bajaj Auto Limit dianggap tidak memiliki langkah kebaruan. Dan tak hanya itu, adanya sengketa hak paten antara Bajaj dan Honda terkait penggunaan mesin motor Bajaj yang menggunakan sistem mesin atau sistem mesin 1 silinder 2 busi di Indonesia yang mengakibatkan PT Bajaj Auto Limit tak dapat dipatenkan sesuai dengan pasal 9 Undang-Undang Paten, yang dimana pasal ini mengatur mengenai syarat paten yang meliputi persyaratan kebaruan, persyaratan aktivitas inventif, dan persyaratan industri. Penolakan kebaruan, persyaratan aktivitas inventif, dan persyaratan industri. Penolakan pengajuan hak paten dapat terjadi jika objek yang dilakukan tidak memenuhi syarat-syarat tersebut sesuai dengan pelanggarannya, yaitu PT Bajaj Auto Limit tidak memenuhi syarat langkah kebaruan. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai saran, yaitu setiap pendaftaran hak paten atau yang berhubungan dengan hak paten telah diatur dalam Undang-Undang Hak Paten yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016. Oleh karena itu, lebih baiknya setiap pendaftar hak paten atau yang berhubungan dengan hak paten turut serta untuk mempelajari hak paten. Khususnya dalam kasus ini adanya kesamaan mesin silinder dan tidak adanya kebaruan yang menyebabkan tidak dapat diberikannya hak paten. Oleh karena itu, dihimbau kepada pendaftaran hak paten untuk memenuhi syarat yang telah ditetapkan agar tak mengalami kasus yang serupa. Baiklah, sekian video yang materi yang dapat kami jelaskan mengenai hak paten. Sekian. Yeah, Bobby Valentino.